Bersama dengan saya Aryan Sandro Fikri dalam acara NC News membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini membahas maraknya aksi kejahatan di bulan Ramadan akibat dampak kenaikan bahan pokok pada bulan Ramadan. Bulan puasa sering dianggap sebagai waktu yang penuh berkah dan juga kesalehan bagi umat muslim di seluruh dunia. Namun di lain hal terjadi krisis di mana seperti tahun ke tahun sebelumnya terjadi kenaikan bahan pokok yang meningkat. Ironisnya hal ini juga memicu masyarakat untuk berbuat kejahatan. Di beberapa wilayah sendiri, peningkatan kasus kejahatan terus meningkat menjelang bulan suci Ramadan. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan serius di kalangan masyarakat serta pemerintah. Karena itu dalam news kali ini akan dibahas tentang fenomena meningkatnya kasus kejahatan menjelang bulan puasa, penyebabnya dan upaya-upaya pencegahannya. Pemirsa, pertama-tama kita akan melihat data kenaikan bahan pangan pada tahun 2023 sampai 2024 ini. Bisa kita lihat di sini, di samping saya, harga bahan pokok yaitu beras mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu harga beras mencapai harga 150.000 per kilogramnya pada akhir Februari 2024. Harga ini naik dari Februari 2003 yang baru mencapai 12.000 sampai 13.700 per kilogramnya. Harga beras ini mencetak sejarah dari harga perberasan di Indonesia yang mengalami kenaikan. Yang kedua, kita akan melihat kenaikan harga di mana harga daging. Di mana berbeda dengan harga beras, harga daging ini mengalami penurunan di tahun 2024. Menurut panel harga bahan pangan nasional, harga rata nasional daging sapi murni di tingkat eceran mencapai harga 134.10.000 per kilogramnya. Harga ini menurun dari harga 2023 yang mencapai 134.000 per kilogramnya. Harga tersebut masih berada di harga atau acuan penjualan daging sapi di tingkat eceran yang ditentukan oleh pemerintah sendiri. Kenaikan harga sendiri juga terjadi pada cabai merah, minyak goreng, gula pasir dan juga telur, di mana harga rata nasional cabai merah sendiri mencapai 55.000 per kilogramnya, serta dibandingkan harga Januari minyak goreng mencapai harga 17.000 per liternya, serta telur ayam yang mencapai 30.000 per kilogramnya dan gula pasir yang mencapai 17.000 per kilogramnya. Setelah kita melihat data penyajian kenaikan bahan pangan dari 2023 sampai 2024 ini, kita akan melihat faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang untuk berbuat kejahatan. Yang pertama adalah ada faktornya ekonomi, di mana peningkatan biaya hidup menjelang bulan puasa ini dapat meningkatkan beberapa individu mencari cara cepat untuk menghasilkan uang atau memenuhi kebutuhannya masing-masing. Kedua adalah ada faktornya ketidakstabilan sosial, yaitu di mana akibat perbedaan ekonomi, politik dan budaya dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap kejahatan. Yang ketiga sendiri adanya faktor peningkatan nilai-nilai konsumtif. Adanya tekanan sosial untuk memenuhi ekspektasi komunikasi menjelang hari raya seringkali mendorong individu untuk mencapai cara cepat untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Karena itu, seorang dapat berbuat kejahatan. Baik, terima kasih. Sebegitu saja dari saya. Berita selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Aryansyah di studio. Terima kasih. Terima kasih Dihan, saya ambil alih. Setelah melihat dari presentasi kenaikan bahan pangan serta faktor apa saja yang mempengaruhi meningkatnya kasus kejahatan di bulan suci Ramadan, kita akan mencari tahu apakah benar kejahatan dan kriminalis di bulan suci Ramadan tahun ini landai atau malah lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Karena pantauan Badan Pusat Statistik atau BPS di 150 kabupaten atau kota menunjukkan bahwa tingkat inflasi bulan pada Maret adalah 0,52%, naik dari 0,18% pada Maret lalu. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi terbesar adalah makanan atau minuman.
Dan bagaimanakah masyarakat menyikapi fenomena seperti ini di jelang awal dan berakhir bulan Ramadan? Kita segera bergabung bersama rekan saya, Anjar Deni Astuti di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, dan Alifah di Pasar Parung, Bogor. Pagi Anjar, bagaimana kondisi harga di sana dan apakah di sana tingkat kejahatannya cukup tinggi? Baik, terima kasih Aryansyah. Memang setiap tahunnya masyarakat sangat bergembira ketika menyambut bulan suci Ramadan. Namun di satu sisi terdapat ancaman yang dimana ketika menjelang bulan suci Ramadan, kasus kejahatan akan meningkat. Terlebih seperti sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat ketika harga bahan pangan pokok meningkat saat menjelang bulan suci Ramadan. Seperti di salah satu pasar tradisional yang sedang saya kunjungi ini, yaitu Pasar Ciputat. Berdasarkan pantauan kami, harga bahan pangan pokok mengalami peningkatan. Seperti beras yang semula seharga 12.000 per liternya, saat ini sudah mencapai harga 14.000 per liter. Sedangkan harga cabai keriting yang semula dibanderol dengan harga 50.000 per kilogramnya, naik mencapai 100.000 per kilogram dan mungkin akan terus naik. Dan juga dari penelusuran kami, banyak sekali tingkat kejahatan yang terjadi di daerah sini, seperti pencurian motor, dompet, dan bahkan pembobolan rumah maupun kios. Untuk lebih lanjutnya, saya di sini sudah bersama narasumber kami dengan Ibu Nur untuk diwawancara mengenai kenaikan harga bahan pangan dan apakah Ibu Nur juga mengalami dampak dari aksi kejahatan di lingkungannya. Nah, selamat pagi Ibu Nur. Bagaimana menurut Ibu tentang fenomena ini? Pagi juga Mbak, menurut saya sih saya sangat keberatan ya, apalagi kan gaji suami saya kan kecil ya, terus juga bahan harus beli, apalagi beras, itu kan kebutuhan pokok yang banyak, ya, jadi gitu Mbak, saya harus beli walaupun mahal. Lalu bagaimana solusi yang Ibu lakukan saat terjadi kenaikan harga bahan pangan pokok ini? Kalau saya sih, kalau udah dari lama sebelum puasa saya sudah beli seperti daging, terus kayak beras itu saya udah beli dari lama, ayam juga kayak bumbu-bumbu, kayak cabai, bawang itu pas lagi murah-murahnya. Lalu menurut Ibu tentang kejahatan yang terjadi di bulan Ramadan ini bagaimana Ibu? Apakah Ibu pernah mengalami hal itu ataupun tetangga di sekitar rumah Ibu ada yang mengalaminya? Kalau saya sih belum pernah ya Mbak ya, tapi di sekitar rumah saya sih sering kayak tetangga saya kehilangan motor gitu ataupun rumahnya dibobol. Ya menurut saya sih saya sangat khawatir ya Mbak, takut juga kayak di rumah gitu. Padahal udah dikunci tapi takut juga gitu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Lalu kesimpulan dari perbincangan saya dengan narasumber yaitu masih banyak warga yang keberatan mengenai kenaikan harga bahan pangan pokok ini dan juga masih banyak masyarakat yang akhirnya berbuat kejahatan pada bulan suci Ramadan. Baik Aryansyah, sampai di sini saja penelusuran saya di Pasar Ciputat. Baik, terima kasih Anjar Deni atas informasinya. Sekarang kita beralih ke Alifah yang berada di Pasar Parung, Bogor. Pagi Alifah, bagaimana keadaan harga di Pasar Parung, terutama harga beras, dan apakah kejahatan di daerah sana kejahatan juga meningkat? Pagi juga Ari, keadaan harga di Pasar Parung juga mengalami kenaikan. Beras sendiri mengalami kenaikan yang drastis Ari, di mana harga beras medium yang awalnya menjadi 14.270 per kilo dan beras yang memiliki kualitas tinggi atau premium juga mencapai menjadi 16.410 per kilogram. Tidak hanya beras, bahan bumbu-bumbu dapur juga mengalami kenaikan, seperti cabai keriting, bawang, dan lain-lainnya. Dengan harga yang naik sebegitu tingginya, masyarakat mau tak mau harus tetap membeli bahan pokok. Apalagi Bulan puasa waktu menjelang lebaran ini, banyak masyarakat yang mempunyai kebutuhan yang lebih tinggi, seperti menyiapkan uang untuk memasak masakan lebaran, membeli baju baru, atau menyiapkan uang untuk mudik, menemui sanak saudara. Karena itu tidak sedikit masyarakat mengambil jalan pintas, yaitu berbuat kejahatan karena terhimpit ekonomi. Untuk lebih jelas melihat keadaan masyarakat tentang kenaikan bahan pokok ini, saya sudah bersama narasumber kami yang bernama Mbak Sydney. Mbak, bagaimana sih cara menyikapi kenaikan harga bahan pangan yang makin naik? Kalau saya sih sebenarnya juga keberatan tentang kenaikan harga pangan ini di bulan puasa, apalagi mau lebaran.
banyak kebutuhan yang harus saya beli di rumah. Saya harap sih pemerintah bisa melakukan penyelesaian tentang kenaikan harga pangan ini secepatnya. Pada bulan ini kan pasti banyak sekali tindak kejahatan ya Mbak, karena mungkin terhimpit ekonomi. Bagaimana Mbak menyikapi fenomena ini? Mungkin saya jadi lebih waspada sih ya Mbak. Orang-orang yang biasa ngelakuin itu juga mungkin karena mereka butuh, tapi saya juga nggak membenarkan hal tersebut sih. Terima kasih Mbak atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Baik Ariansyah, sedikit saja dari pertemuan saya di pasar Parung. Bisa kita lihat kenaikan harga ini sangat mempengaruhi di kalangan masyarakat. Saya kembali di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anjani dan Alifah yang telah memperlihatkan kepada kita keadaan di lapangan. Dari sini bisa kita lihat bahwa peningkatan kasus kejahatan menjelang bulan puasa merupakan tantangan serius yang harus ditangani dengan cepat dan efektif. Dengan pemahaman yang baik tentang faktor penyebabnya serta upaya-upaya yang lebih aman dan tentram bagi seluruh masyarakat, kemungkinan mereka untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk dan damai. Berita dan informasi yang kami sampaikan. Selamat pagi dan sampai jumpa.